Renungan pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 10 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Silahkan Ibu Lina. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 10 Oktober tahun 2021 berjudul, Kita berbuah hanya ketika kita tinggal dalam Kristus. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 4. Firman Tuhan, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Alasan mengapa kita tanpa kepedulian menikmati dosa adalah karena kita tidak melihat Yesus. Kita tidak akan menganggap enteng dosa. Apakah kita yakin bahwa dosa melukai Tuhan kita? Perkiraan yang benar tentang karakter Allah akan memampukan kita untuk secara tepat mewakili Dia kepada dunia. Kekerasan dalam kata-kata atau perilaku, ucapan jahat, kata-kata yang penuh gairah tidak bisa ada dalam jiwa yang memandang Yesus. Barang siapa tinggal di dalam Kristus, berada dalam atmosfer yang melarang kejahatan, dan tidak memberikan alasan sedikit pun untuk hal semacam ini. Kehidupan rohani tidak dipupuk dari dalam, tetapi mengambil nutrisinya dari Kristus, seperti yang dilakukan cabang dari pokok anggur. Kita bergantung pada Kristus setiap saat. Dia adalah sumber kehidupan kita. Semua bentuk luar kita, doa, puasa, dan pemberian sedekah tidak dapat menggantikan pekerjaan Roh Allah dalam hati manusia. Ketika seseorang sepenuhnya dikosongkan dari diri sendiri, ketika setiap Allah palsu diusir dari jiwa, kekosongan diisi oleh masuknya Roh Kristus. Orang seperti itu memiliki iman yang memurnikan jiwa dari kekotoran. Dia adalah cabang dari pokok anggur sejati dan menghasilkan banyak tandan buah untuk kemuliaan Allah. Apa karakter yang dimiliki buah? Buah Roh adalah kasih, bukan kebencian, sukacita, bukan ketidakpuasan dan duka, damai, bukan kejengkelan, kecemasan, dan cobaan yang dibuat. Itu adalah kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Satu cabang tidak akan bersandar pada cabang yang lain. Hidup kita harus berasal dari pokok anggur induk. Hanya dengan penyatuan pribadi dengan Kristus, dengan persekutuan dengannya setiap hari, setiap jam, kita dapat menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Pertumbuhan kita dalam kasih karunia, sukacita kita, tujuan kita, semua bergantung pada penyatuan kita dengan Kristus dan tingkat iman yang kita jalankan di dalam Dia. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus dengan jelas berkata,
kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Itu sebabnya renungan hari ini berjudul, Kita berbuah hanya ketika kita tinggal dalam Kristus. Artinya, tidak ada pilihan lain. Hanya Yesus satu-satunya pokok anggur yang benar. Nah, meski renungan hari ini ada menyinggung soal buah-buah roh, namun ada baiknya kita pelajari dengan benar. Siapakah sebenarnya yang menghasilkan buah-buah roh tersebut? Roh Nubuat berkata dalam Ye Shall Receive Power, halaman 130 paragraf 5 dan 6, yang berkata, tidak ada penghibur seperti Kristus, lembut dan benar. Dia dijamah dengan perasaan kelemahan-kelemahan kita. Rohnya berbicara kepada hati. Pengaruh dari Roh Kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Roh ini bekerja di dalam dan melalui setiap orang yang menerima Kristus. Mereka yang mengetahui kehadiran roh ini mengungkapkan buah-buahnya. Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, iman. Kata tidak ada artinya hanya Yesus. Hanya Yesus penghibur yang lembut dan benar. Dan penghibur itu hadir melalui kehadiran rohnya Kristus yang kudus. Perhatikan bahwa Roh Kudus itu adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Tidak heran, Roh Nubuat berkata, Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Apa hasilnya dari kehadiran Kristus dalam hati kita? Kita menghasilkan buah-buah roh. Maka artinya yang menghasilkan buah-buah roh adalah Yesus Kristus. Roh Nubuat menjelaskan dalam tulisan lainnya. Manuskrip Releases volume 21 halaman 117 paragraf 3 berbunyi, jika kita percaya pada diri kita sendiri, kita pasti akan jatuh. Kristus berkata, tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Buah apakah yang akan kita hasilkan? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bila kita tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, maka kita berbuah, dan buah yang kita hasilkan adalah buah-buah roh, sebagaimana yang dinyatakan dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Bagaimana Kristus tinggal dalam hidup kita? Melalui kehadiran rohnya Kristus yang kudus di dalam hati kita. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam Bible Echo Januari 15 tahun 1892 paragraf 7. Kita harus memiliki Kristus tinggal di dalam hati kita oleh iman. Dan kemudian kita akan memanifestasikan buah-buah roh yang firman Allah nyatakan sebagai kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Perhatikan saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berkata, kita harus memiliki Kristus tinggal di dalam hati kita oleh iman. Jika dikatakan harus, artinya tidak ada pilihan lain. Yang kita perlukan hanya Kristus dan terhubung kepada Yesus saja. Nyonya White menuliskan dalam suratnya nomor 80 tahun 1894 paragraf 24 yang berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Mereka yang memiliki hubungan vital dengan Yesus Kristus akan menghasilkan buah yang berkualitas ini. Tidak heran Nyonya White menyatakan bahwa kita harus memiliki Kristus tinggal dalam hati kita, yaitu terhubung dengan Yesus yang adalah pokok anggur yang benar. Maka kita akan menghasilkan buah yang berkualitas, yaitu buah-buah roh. Karenanya Roh Nubuat menegaskan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 46 paragraf 2 berbunyi, bila engkau menerima roh Kristus, roh dari kasih yang tidak mementingkan diri dan bekerja buat orang lain, engkau akan bertumbuh dan mengeluarkan buah. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan bahwa
saat kita menerima Roh Kristus, kita bertumbuh dan mengeluarkan buah. Sebab memang saat kita tinggal dalam Yesus, kita menerima Roh-Nya, dan oleh Roh-Nya lah kita berbuah. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 320 paragraf pertama. Berkata, "Hendaklah kamu tetap di dalam aku dan aku juga di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima Roh-Nya. Suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Tinggal dalam Kristus adalah dengan selalu menerima Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus. Dan saat kita menerima Roh Kristus, kita bertumbuh dan berbuah, yaitu buah-buah Roh. Inilah yang Roh Nubuat nyatakan, dan ini semua berdasarkan perkataan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Karenanya penting sekali bagi kita masing-masing untuk terhubung kepada Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, tinggal di dalam Yesus dengan menerima kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 300 paragraf 3, berbunyi, "Satu cabang tidak akan bersandar pada cabang yang lain. Hidup kita harus berasal dari pohon anggur induk." Saudaraku dalam Tuhan, kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk menerima kehidupan dari Yesus, agar kita berbuah. Masing-masing kita harus terhubung dengan Yesus langsung, dan tinggal dalam Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya Yesus, atau yang disebut juga Roh Kristus. Sebab hanya dengan tinggal dalam Yesus, masing-masing kita dapat berbuah. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini. Kami tidak bisa berbuah di luar Yesus. Kami harus terhubung dengan Yesus. Kami harus tinggal di dalam Yesus. Dan itu caranya dengan menerima Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa. Curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini. Kuasai kami ya Yesus, ubahkan kami. Mampukan kami untuk mengeluarkan buah-buah yang adalah buah-buah pekerjaan-Mu. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.